Baiklah, marilah sebelum kita mengawali kelas pada siang hari ini, kita berdoa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Untuk yang beragama lain, silahkan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di ruang Zoom, ruang Google Meet hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan presentasi dari teman kita Kevin. Semoga Tuhan selalu menyertai Kevin dan menyertai teman-teman yang akan menanggapinya. Tuhan, doa ini kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga perkuliahan hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kami mau serahkan seluruh diri kami dalam kuasa-Mu. Amin. Baiklah, karena pada hari ini mungkin banyak teman kita yang berhalangan untuk hadir, begitu ya. Ada Karunia Sipayung, hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Isa Sugianti, hadir. Hadir, Pak. Ya, Kevin yang akan presentasi, hadir ya. Hadir, Pak. Ya, baik. Kita langsung saja untuk meningkat waktu. Saya persilahkan untuk Kevin menyampaikan materinya, boleh share screen dan waktu kami persilahkan. Silahkan Kevin. Sebentar ya, Pak. Ya, silahkan untuk dipersiapkan dulu. Dan teman-teman yang lain siap-siap untuk bertanya yang nanti untuk menanggapi dari presentasi dari Kevin. Sudah keluar, Pak, presentasinya. Sudah, silahkan di slideshow saja. Oke, Pak. Ya, selamat siang teman-teman dan Pak Dion. Dari ini saya akan presentasikan materi kedua, yaitu nilai sila kedua dan implementasinya dalam kehidupan negara dan berbangsa. Pendahuluan dan sejarah sila kemanusiaan yang tidak beradab. Dari sejarahnya di BPU-PKI, sila kedua Pancasila ini semula terdapat dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dengan rumusan internasionalisme atau peri kemanusiaan. Internasionalisme atau peri kemanusiaan pada waktu itu dimaksudkan sebagai paham di mana suatu bangsa merasa berada di tengah-tengah bangsa lain. Gagasan internasionalisme ini menyadarkan bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Terus, Darwinisme ini menurut Soekarno sangat membahayakan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, sehingga perlu sekali internasional atau kemanusiaan. Jelas sekali bahwa internasional lebih menggambarkan hubungan antara bangsa dan sekaligus hubungan
antar bangsa yang dianggap ideal dalam negara Indonesia merdeka. Internasionalisme menjadikan hubungan antara bangsa menjadi sehat karena menyadarkan bahwa suatu bangsa itu menjadi bagian bangsa-bangsa yang lain. Terus Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga harus dihapus dari muka bumi. Semangat inilah yang kemudian menjiwai politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dengan bangsa atau negara lain tidaknya bebas dalam arti tidak mengikat diri dengan salah satu kekuatan dunia. Yang dimaksud pada waktu itu adalah blok barat dan blok timur. Dan juga harus aktif, artinya Indonesia ikut dalam memperjuangkan perdamaian dan keterlibatan dunia, ikut berjuang menghapus penjajahan di muka bumi. Selanjutnya, pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Nur Yaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan takat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama haknya dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, negara yang memiliki hukum yang adil dan negara budaya dan beradab. Negara ingin menerapkan hukum adil secara adil berdasarkan supremasi hukum, serta ingin mengusahakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di samping mengembangkan budaya iptek berdasarkan adab cipta, karsa, dan rasa serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Ya, maaf Kevin, ini PPT-nya belum dijalankan ya, ini masih di slide pertama. Oh iya, sebentar Pak. Ya, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Mungkin di slideshow ya? Iya Pak. Ya, silahkan. Atau gimana Pak? Tidak usah di slideshow? Kurang besar ya? Atau gini aja Pak? Ya, silahkan. Oh ya udah. Saya lanjutkan. Ya. Ya. Secara hakiki, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Namun demikian manusia juga merupakan makhluk yang diri sendiri. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya. Ini sering disebut dengan kedudukan kodrat. Manusia juga dimengerti sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara individu, manusia memiliki hak individual, tetapi juga tanggung jawab individual. Sebagai sosial atau masyarakat, manusia juga memiliki hak-hak sebagai masyarakat dan tanggung jawab sosial. Ini sering disebut sifat atau hakiki. Manusia juga dipahami sebagai makhluk yang berjiwa dan beraga atau jasmani dan rohani. Sehingga ada kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Selanjutnya, makna sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kesadaran. Kesadaran memiliki arti perilaku setiap masyarakat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntunan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut diharapkan bisa memberikan peran pada masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua itu hak asasi manusia, yang bermakna serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM antar individu yang sejatinya memiliki
yang dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Yang ketiga itu kemanusiaan. Makna sila ketiga Pancasila yang selanjutnya adalah mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Jika bisa melaksanakan hal di atas, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi jumlah tindak kejahatan. Yang keempat, keadilan adalah proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangat penting, mengingat pembangunan yang ada harus merata, serta harus dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan hal-hal lainnya. Yang kelima itu tenggang rasa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang terkandung dalam kedua Pancasila ini bisa memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghormati dalam hubungan sosial, baik antar individu maupun kelompok masyarakat. Yang selanjutnya implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A dalam kehidupan negara Indonesia. Implementasi nilai sila kedua dalam kehidupan negara terjadi dalam dua hal, yaitu yang pertama, hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Hubungan dengan negara lain ini diwujudkan melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hubungan yang saling menguntungkan, tidak intervensi terhadap kedaulatan negara lain, dengan saling menghormati dalam hubungan yang sederajat. Dalam konteks implementasi politik luar negeri, Indonesia juga harus aktif ikut serta dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, hubungan negara Indonesia dengan warga negaranya, yaitu diimplementasikan dalam jaminan HAM. Negara Indonesia harus menjamin hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah amandemen. Penjaminan HAM terdapat pada pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan 34. Kemudian TAP MPR nomor 17 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ditambah dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang KDRT. Juga dilengkapi dengan Komnas HAM, Peradilan HAM, serta banyaknya LSM yang bergerak di bidang HAM. Yang jaminan HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 27 yang 27 ayat 1 yang berisi yang ada dua ayat. Yang pertama, segala warga negara berdasarkan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, si kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
ya, ayat 30. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela negara. Dua, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, jaminan HAM melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1998, yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3, hak mengembangkan diri. Keempat, hak keadilan. Kelima, hak kemerdekaan. 6, hak atas kebebasan informasi. 6, hak keamanan. Dan yang terakhir, hak kesejahteraan. Nantinya jaminan HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisi pertama, hak untuk hidup. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Keempat, hak memperoleh keadilan. Kelima, hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Ketujuh, hak atas kesejahteraan. 8, hak turut serta dalam pemerintahan. 9, hak wanita. Dan 10, hak anak. Selanjutnya, perangkat pendukung penegak HAM. Yang pertama, Komisi Nasional HAM. Yang kedua, Komnas di bidang perlindungan anak. Yang ketiga, Komnas HAM di bidang perlindungan perempuan, UU tentang KDRT. Keempat, Peradilan HAM. Yang terakhir, LSM yang bergerak di bidang penegakan hukum. Yang selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, makna sebutnya bangsa Indonesia bukan negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai keanekaragaman nilai. Oleh karena itu, butuh perekatan kebinekaan, yaitu suatu pedoman bersama agar sebagai bangsa memiliki pedoman hidup yang sama di samping dalam kondisi yang berbeda-beda. Pancasila memiliki dimensi universal yang nilainya dapat menjadi dasar pedoman hidup bersama. Nilai itu berakar pada nilai kemanusiaan, yaitu seperti nilai kebebasan, kesamaan derajat, dan solidaritas atau moral. Jika nilai kebebasan diimplementasikan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa, maka
Konsekuensinya adalah sikap toleransi atau saling memberi kebebasan, saling menghormati perbedaan. Kemudian nilai kesamaan derajat jika diimplementasikan dalam kehidupan bersama dapat diwujudkan dengan sikap adil dan tidak semena-mena pada pihak lain serta hormat terhadap sesama karena pada dasarnya di depan Tuhan manusia sama derajatnya. Nilai solidaritas atau tolong-menolong jika diwujudkan dalam kehidupan bersama dapat terwujud dalam semangat saling memberi dan membantu yang lain ketika ada kejadian-kejadian seperti wabah dan situasi yang membutuhkan solidaritas, gotong royong, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, baik. Demikian tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari Kevin mengenai negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah dipaparkan bahwa ada hubungannya dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 begitu mengenai kemanusiaan begitu ya. Jadi memang ada hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan tolok ukur dari apa yang menjadi tantangan kita di dalam memberikan sesuatu untuk kontribusi terhadap negara ini. Begitu. Oke, ini Telsia sudah masuk. Apakah Telsia sudah siap presentasi? Halo Telsia. Oke, mungkin jaringannya masih error ya. Oke, saya persilahkan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya ya. Silahkan mulai dari siapa, saya persilahkan. Mungkin dari Karunia dulu ya. Silakan. Mungkin saya mau bertanya, Pak. Ini belum tahu sih, Pak, berkaitan apa enggak, tapi dari penjelasannya Kevin tadi dari PPT yang pertama itu kan dari sila kedua kan ini tentang kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Kalau misalnya dalam bermasyarakat, saya mau bertanya, kalau misalnya kita punya tetangga yang menutup diri begitu, dan kita sudah mengusahakan supaya rukun gitu, dan tetangga kita ini tuh dia lebih suka menutup diri, dan biarpun sudah didekatin gitu biar bisa hidup rukun gitu, sebenarnya kita harus bagaimana menanggapi tetangga kita itu. Itu tadi yang saya tangkap sih, tapi nggak tahu, maaf kalau salah dan nggak berkaitan. Terima kasih. Ya, silahkan Kevin untuk dijawab. Mungkin untuk mendekati tetangga kita yang mungkin bisa dibilang
tertutup bisa dilakukan pendekatan secara perlahan gitu. Uh, Mungkin kita bisa melihat kegemarannya dia untuk bisa dijadikan topik pembicaraan atau memberikan sesuatu agar bisa bisa ada interaksi antar masyarakat begitu. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Karunia? Atau ada lagi dari Karunia? Cukup ya dari Karunia. Silakan saya ke Tisa dulu. Silakan Tisa. Tisa bisa mendengar suara saya? Halo Tisa, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin jaringannya yang kurang bagus ya. Sekarang ke Nila. Nila sudah bisa mengikuti ya. Silakan Nila. Kalau saya mau tanya, tadi kan ada di materi yang dijelaskan bahwa ada LSM dalam kaitannya dengan HEM. Nah, di sini saya mau tanya, kalau di Indonesia sendiri, apa saja yang sudah dilakukan LSM dalam kaitannya dengan HEM? Seperti itu. Ya, silakan Kevin. Halo Kevin. Masih on kah? Ya, silakan. Iya Pak. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Silakan Nila. Tadi di penjelasannya kan ada bagian LSM. Nah, saya mau tanya, kalau di Indonesia sendiri, LSM itu sudah memberikan apa saja yang berkaitan dengan HEM?
atau mungkin kegiatan apa atau bantuan apa yang sudah diberikan seperti itu. Sudah bisa ditangkapkah pertanyaan dari Nila? Iya, sudah. Ya, silakan untuk dipikirkan dulu, tidak apa-apa, tidak langsung dijawab. Saya beri waktu untuk berpikir. Oke, baik, Pak. Ya, sambil menunggu Kevin memikirkan jawabannya, nanti kalau Tisa ataupun yang lain masih ingin bertanya, silakan untuk dituliskan di chat ya, supaya kita bisa eh, membaca di chat. Ya, baik. LSM atau lembaga swadaya masyarakat pertama kali sudah dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya itu lembaga swadaya masyarakat mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik rohani maupun jasmani. Dalam instruksi ini adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak diri sendiri dan serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya. Mungkin itu. Ya, bagaimana Nila? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Oke, mungkin Tisa masih terganggu jaringan ya, tidak apa-apa. Saya ingin bertanya kepada Kevin tadi mengenai implementasi ya, implementasi sila kedua. Nah, itu sudah diwujud nyatakan, sudah dijelaskan oleh Kevin. Nah, saya mohon untuk dijelaskan secara singkat, nah, secara singkat dan secara eh, apa ya istilahnya yang mudah dipahami oleh teman-teman. Silakan, Kevin.
Ya, baik. Ya, implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada dua dalam kehidupan negara dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Yang kehidupan negara Indonesia itu tadi sudah saya jelaskan, sudah ada banyak jaminan yang dari jaminan HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang dari pasal 27 sampai pasal 34. Yang kedua, jaminan HAM melalui TAP MPR nomor 17 tahun 1998 yang kemudian jaminan HAM melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang kurang lebih isinya sama, dan perangkat pendukung penegak hukum hak asasi manusia yang kemudian berbangsa dan masyarakat Indonesia itu Pancasila di selain sebagai dasar negara sebagai ideologi bangsa yang bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai keanekaragaman nilai yang butuh perekat, yaitu kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Agar sebagai bangsa memiliki pedoman hidup yang sama di samping dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan Pancasila memiliki dimensi universal yang nilainya dapat menjadi dasar pedoman hidup bersama. Mungkin sekian, Pak. Oke, baik. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa terwujud di dalam undang-undang ya, undang-undang di bawahnya dan beberapa peraturan dan beberapa implementasi yang terwujud di dalam nilai kemanusiaan. Ya, memang nilai kemanusiaan ini kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain, begitu ya. Dalam wujud nyata kita berkehidupan bersosial, itu pastinya kita membutuhkan orang lain atau disebut makhluk zon politikon. Dalam hal ini, manusia sebagai zon politikon ini, kita tahu bahwa manusia harus bekerja sama, harus berinteraksi secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan maupun kelompok dengan kelompok. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia juga bukan wajib ya, tetapi harus untuk berinteraksi dengan sesamanya. Maka muncullah sila kedua ini, yaitu berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat masyarakat itu adil dan beradab. Nah, lawannya dari beradab adalah biadab. Nah, jadi kita dituntut untuk menjadi manusia yang baik, begitu, manusia yang jujur, manusia yang disiplin dengan nilai-nilai karakter yang ada, begitu. Ya, jadi mengenai sila kedua ini, kita tahu bahwa
kesimpulannya, manusia karena berhubungan dengan orang lain, maka perlu adanya batasan-batasan tertentu supaya kebebasannya tidak digunakan secara semena-mena, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab begitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman lain? Mungkin cukup ya. Ya, saya minta Kevin untuk closing statement, mungkin menyampaikan kesimpulan atau apa, silakan. Apa ya? Mungkin kesimpulan dari materi ini yaitu kita sebagai Indonesia sebagai negara yang majemuk yang terdiri dari banyak suku, ras, bangsa, dan agama, dan lain sebagainya, kita harus bisa saling menjaga dan saling menghormati budaya-budaya setiap individual masing-masing agar tidak terjadinya bentrok, pecahan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Kevin yang sudah presentasikan dengan baik, dan terima kasih juga teman-teman lain yang sudah menanggapi. Walaupun tidak semua ya, ini bisa mungkin terkendala sinyal, tidak apa-apa. Oke, jadi untuk tugas di 1 jam yang akan datang, maksudnya ini kan 2 jam, nah ini kita sudah selesai presentasi, dan tugas untuk 1 jam berikutnya, kalian saya minta untuk membuat sedikit video ya paling lama 5-10 menit lah, begitu, 5 menit mengenai satu keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin bisa agama, bisa suku, ataupun bisa ras, dan sebagainya. Nah, nanti videonya bisa dikirim ke saya paling lambat hari Sabtu, begitu. Ya, ada pertanyaan dulu? Boleh diulangin, Pak? Ya, jadi tugasnya untuk satu pertemuan untuk 1 jam yang ini, kalian membuat video ya, videonya boleh mengenai ras, boleh mengenai suku, agama. Nah, kalian menjelaskan salah satu saja. Nah, seumpama kalian menjelaskan suku Jawa, ya maka kalian mungkin pakaian adatnya atau apanya, silakan. Gitu. Ataupun kalian menjelaskan agama Muslim, seumpama, ya bisa tempat ibadahnya ataupun hari rayanya atau kitab sucinya dan sebagainya. Bisa dipahami ya, nanti dikumpulkannya hari Sabtu maksimal. Semakin cepat kalian membuat, ya semakin tidak terburu-buru kalian untuk mengejar deadline begitu. Dengan sistem SKS ya, sistem semalam begitu. Saya minta kalian untuk, jika masih ada kesempatan untuk membuat begitu, ya sesegera mungkin untuk membuat, karena kita itu aktivitasnya tidak kita ketahui begitu ya. Aktivitasnya nanti bisa saja ada aktivitas yang lain begitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Pak, mau bertanya? Ya, silakan. Silakan. Karunia dulu, silakan. Saya mau bertanya, Pak, itu di video itu tidak harus ada wajah kita ya, atau bagaimana? Ya, silakan saja. Paling tidak untuk pengantarnya ada wajah kalian, terus selanjutnya bisa untuk dihilangkan wajahnya begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, Kevin? Ya,
Pak, mungkin saya mau tanya materi ya, Pak. Ya, Mungkin materi saya sama materi yang mungkin disampaikan Kak Elisa mungkin berhubungan ya, Pak. Jadi ya, pertanyaan saya gini, Indonesia kan ada banyak suku, bangsa, ras dan agama yang beragam gitu, Pak. oke, ya, Nah, saya membaca artikel gitu, ada suku Yahudi itu ada di Indonesia dan sudah memiliki organisasi dan keturunan-keturunan yang sekarang sudah menjadi orang-orang terkenal yang seperti apa ya, seperti Ahmad Dhani yang mempunyai keturunan Yahudi. Yang mau saya tanyakan itu, apakah suatu saat agama Yahudi itu akan diakui oleh bangsa Indonesia? Karena sampai saat ini itu ada organisasi Yahudi yang menginginkan agama Yahudi itu diakui di negara Indonesia. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. ya, baik. Memang ya kalau kita melihat situasi ya, situasi saat ini memang eh, banyak kontroversi ya. Itu apalagi yang tadi diberikan contoh adalah Ahmad Dhani ya. Itu apalagi beliau adalah orang yang sering apa ya menarik infotainment begitu dari beberapa kontroversi yang beliau sering katakan begitu. Ya, jadi pertanyaannya, apakah suatu saat nanti Indonesia akan mengakui atau ya istilahnya meresmikan suku apa ya suatu paham keagamaan Yahudi begitu ya. Kalau menurut saya ya bisa jadi kalau memang banyak pengikutnya begitu ya, banyak pengikutnya dan sudah mempunyai banyak anggota begitu ya, mungkin awal-awalnya akan dijadikan suatu aliran kepercayaan begitu ya. Jadi nanti kemungkinan yang pertama tadi ada dijadikan aliran kepercayaan, tapi bagaimana peran pemerintah, apakah suku Yahudi atau penganut keagamaan Yahudi itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak, mengenai kegiatan-kegiatannya, mengenai apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, apakah bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Nah, kalau suatu kelompok yang bertentangan dengan Pancasila begitu, maka kelompok tersebut akan dibubarkan begitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa FPI adalah organisasi yang mengatasnamakan agama begitu, tapi kegiatannya yang sering menebar kebencian, yang sering menghakimi orang lain begitu, maka hal tersebut tidak akan diakui oleh bangsa Indonesia, khususnya yang bertentangan dengan Pancasila. Gimana Kevin? Apakah ada tanggapan lain? Sudah Pak, mungkin cukup. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena waktu sudah menunjukkan 11.53, kurang 7 menit adalah jam 12, waktunya makan siang begitu ya. Silakan untuk
kalian mengerjakan tugasnya boleh nanti, boleh kapanpun itu, yang penting saya tunggu hari Sabtu gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri kelas hari ini, Kevin silahkan untuk pimpin kita dalam doa. Ya, baik semuanya. Sebelum kita mengakhiri kelas pada ini, mari kita berdoa. Menurut saya dan masing-masing berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mengakhiri kelas pada hari ini. Dan Tuhan, kiranya materi pada hari ini bisa kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami dari siang hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baik Kevin dan teman-teman, untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Tetap jaga kesehatan begitu. Tetap jaga protokol kesehatan agar terhindar dari segala virus yang ada di sekitar kita. Demikian, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. silahkan boleh live.